Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidanisa Fitri, NIM 1965187, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajerial, mata kuliah pengurutan 1, bab 6, materi sistem pengendalian dan pengajuan substantif. Di sini materi yang akan saya sampaikan ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan tentang pengertian pengujian pengendalian, yang kedua mampu melakukan pengujian sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit, yang ketiga mampu melakukan pengujian substantif saldo piutang dagang, yang keempat mampu melakukan konfirmasi piutang, dan yang kelima mampu melakukan pengujian atas sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengujian pengendalian, yaitu pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Dan terdapat 2 jenis pengujian dan pengendalian, yaitu yang pertama concurrent test of control, yang kedua pengujian pengendalian tambahan. Lanjut, prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian atas 4 bagian, yaitu yang pertama pengajuan pernyataan kepada karyawan klien, yang kedua melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya, yang ketiga melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan, yang keempat mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Yang kedua, sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Yang pertama, sistem akuntansi. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. B. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit, yaitu prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan dan dokumen pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecekan independen dokumen dan catatan yang digunakan adalah yang pertama order pelanggan, yaitu suatu permintaan barang dagang yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan. Yang kedua order penjualan, yaitu formulir yang digunakan sebagai dasar pemrosesan intern atas order pelanggan. Yang ketiga faktur penjualan atau sales invoice, yaitu dokumen yang mengindikasikan data-data penting mengenai suatu penjualan. C. Pengujian pengendalian, yaitu prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapat dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagangan, yang kedua pengujian pengendalian penagihan, yang ketiga pengujian pengendalian pencatatan, yang keempat pengujian pengendalian retro penjualan. Yang ketiga, pengujian substantif saldo piutang dagang, yaitu rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dan penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan normal perusahaan, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, konfirmasi piutang, yaitu merupakan prosedur auditing yang diterima umum kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, resiko bawaan maupun resiko pengendaliannya rendah. Yang kelima, sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. A. Sistem akuntansi adalah metode pengelolaan data, dokumen, dan catatan. Sistem akuntansi siklus pengeluaran kas atau perusahaan yang harus dapat menyediakan adanya jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. B. Prosedur pengendalian ada 5, yaitu otorisasi yang memadai, kedua adanya pemisahan tugas, yang ketiga dokumen dan catatan, yang keempat pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, yang kelima pemeriksaan independen. C. Pengendalian intern transaksi pembeli. Dokumen dan catatan akuntansi yang dipakai antara lain adalah yang pertama
Permintaan pembeli merupakan dokumen permintaan yang dibuat oleh karyawan yang berwenang. Yang kedua, order pembelian, yaitu dokumen yang dibuat dan dikirim departemen pembeli kepada perusahaan lain yang menyatakan bahwa perusahaan ingin membeli barang dan jasa yang dimaksud. Yang ketiga, laporan penerimaan barang, yaitu dokumen yang dibuat atas setiap barang yang diterima dari pemasok. D. Pengendalian intern, transaksi pengeluaran kas, dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas, dokumen dan catatan yang dipakai antara lain, yaitu yang pertama cek, kedua ringkasan cek, yang ketiga file transaksi pengeluaran kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas. E. Pengujian substantif saldo aktiva tetap, yaitu rekanan aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Aset tersebut akan habis digunakan dalam 1 tahun atau 1 siklus produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.